Halo student, selamat datang di mata kuliah Perayaan Pernikahan Internasional. Ini adalah mata kuliah dengan 3 SKS, teori dan praktek. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang pengelolaan acara pernikahan. Mata kuliah manajemen wedding ini mempersiapkan mahasiswa untuk mempunyai kompetensi dalam mengelola kegiatan operasional di bidang penentuan tema dan dekorasi, pemilihan menu, penyajian hidangan makanan dan minuman di dalam acara pernikahan, kemudian penentuan harga dalam posisi sebagai Head of Event Planner, Wedding Organizer, atau Banquet Manager. Di samping itu, mahasiswa juga diharapkan mampu merencanakan, mengimplementasikan, dan juga mengevaluasi operasional untuk menghasilkan pelayanan prima yang berkualitas. Baik, selanjutnya kita akan lihat dan akan kita simak materi-materi atau topik apa saja yang akan kalian pelajari dalam mata kuliah Perayaan Pernikahan Internasional ini. Selamat menyimak. Materi pembelajaran. Pada pertemuan pertama, kita akan mengulas tentang The Wedding Planner, bagian introduction-nya. Pada pertemuan kedua yaitu tata cara pernikahan internasional. Pertemuan ketiga, perencanaan venue 1 mencakup indoor dan table setup. Pertemuan keempat, perencanaan venue 2 mencakup outdoor dan table setup di pantai. Pertemuan kelima, penentuan tema dan dekorasi. Pada pertemuan ke-6, yaitu perencanaan busana dan tata rias. Pertemuan ke-7, manajemen hiburan. Ketujuh materi ini akan kalian peroleh pada pertemuan pertama sampai ke-7, karena setelah itu pertemuan ke-8 kalian akan menghadapi mid test atau UTS. Ya, silakan dipahami, dipelajari, dan ditanyakan apabila ada hal-hal yang kurang kalian pahami. Selamat belajar. Adapun bobot penilaian yang akan diterapkan adalah absensi 5%, KAT 1 20%, UTS 25%, KAT 2 20%, dan UAS 30%. Jadi nilai akhirnya adalah 100%. Nah, usahakan kalian pada setiap unsur penilaian ini mendapatkan yang maksimal. Dengan demikian, nilai akhir kalian akan maksimal juga. Ya, baik, silakan dicermati dan silakan lakukan yang terbaik untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Halo student, selamat datang di pertemuan pertama. Bahasan pertama pada pertemuan pertama ini adalah introduction. Adapun materi yang akan kita bicarakan yaitu tentang perencanaan acara pernikahan secara umum. Nah, topik-topik yang akan kita bicarakan yang pertama adalah wedding venue, kemudian catering, selanjutnya dekorasi, lighting, hiburan, undangan dan souvenir, serta baju dan tata rias, kemudian ada ritual dan upacara, dan yang terakhir adalah budgeting. Baik, mari kita langsung simak poin per poin dari materi introduction ini. Selamat belajar. Topik pertama pada pertemuan pertama ini adalah wedding venue. Pernikahan adalah momen indah dalam hidup dan selalu dinantikan. Oleh karenanya, ada beberapa persiapan yang harus dilakukan dengan hati-hati. Contohnya wedding venue atau tempat pernikahan. Memilih tempat pernikahan terbaik merupakan arti yang paling tepat untuk wedding venue, baik untuk tempat acara akad nikah, pemberkatan, maupun acara dalam bentuk resepsi pernikahan. Saat memilih tempat yang cocok ini, sebaiknya yang terbaik. Dalam artian kapasitasnya sesuai dengan jumlah tamu yang disiapkan terlebih dahulu. Jangan sampai tempatnya kecil, tamu yang diundang banyak. Atau sebaliknya, tempatnya luas, tamu yang diundang sedikit. Pemilihan wedding venue yang tepat dimaksudkan agar para tamu undangannya merasa nyaman serta dapat menikmati acaranya atau pestanya.
Baik, kita akan ulas lebih dalam lagi terkait wedding venue ini yang mencakup memilih wedding venue dan tempat yang sering dipilih sebagai wedding venue pada bahasan berikut ini. Mari kita bahas subbahasan pertama, yaitu memilih wedding venue. Yang pertama, pilih venue yang menyesuaikan dengan konsep pernikahan. Venue ini akan menjadi latar dari isi utama pernikahan itu sendiri. Oleh karenanya harus sesuai dengan konsep acaranya bahkan dari awal perencanaan. Misalnya seperti apakah konsepnya? Apakah akan memakai adat tradisional, modern, atau mungkin internasional? Yang kedua, perhatikan kapasitas dan budget atau anggarannya. Kapasitas dan anggaran harus tepat. Dalam artian jumlah undangan yang akan diundang harus disesuaikan dengan jumlah budget atau anggaran yang disediakan. Yang ketiga, pilih tempat yang terjangkau. Jadi pilihlah lokasi di mana lokasi venue yang mudah ditemukan atau dijangkau. Hal ini penting karena jika memilih tempat yang jauh atau sulit dijangkau, maka para undangan akan sulit menuju ke sana. Ya. Yang keempat, cek fasilitas venue. Selanjutnya, pastikan untuk mengecek fasilitas yang tersedia. Juga mengecek kembali kemudahan atau benefit apa saja yang akan didapat apabila memilih venue tersebut. Jadi, benefit yang akan diperoleh apa? Ya. Kemudian yang kelima adalah datangi langsung venue tersebut. Jadi dengan cara ini, kalian akan mudah memastikan apakah tempat tersebut memang memenuhi keinginan pasangan atau tidak. Jadi tentunya lokasi ini memberikan pengaruh yang cukup penting dalam mempersiapkan pernikahan. Demikian subbahasan pertama, memilih wedding venue. Subbab kedua adalah tempat yang sering dipilih sebagai wedding venue. Pernikahan bisa diadakan di tempat-tempat seperti ruang konferensi, hotel berbintang, restoran, atau tempat ibadah, seperti masjid, gereja, kuil, atau biara. Namun masih banyak juga yang menggelar pesta pernikahan di rumah. Oleh karena itu kalian memiliki banyak pilihan untuk wedding venue dan bisa mulai mencari perbandingan dari masing-masing venue tersebut. Mari kita bahas masing-masing venue tersebut. Yang pertama, restoran atau kafe. Restoran dipilih karena biasanya meningkatkan kesan yang berbeda pada orang-orang atau tamu undangan. Menu spesial dan makanan khas di restoran biasanya menjadi tujuan dari calon pengantin atau couple tersebut. Restoran dengan warna etnik, musikal tradisional, atau klasik meninggalkan kesan tersendiri bagi mempelai atau para tamu. Nah, permasalahannya terjadi pada tempat parkir. Ya, tempat parkir itu tidak bisa disepelekan. Biasanya kapasitas restoran atau kafe tidak dapat menampung seluruh tamu yang diundang pada acara tersebut. Tidak seperti kalau diadakan di hotel atau aula konferensi. Jadi umumnya opsi pemilihan restoran ini diperuntukkan untuk calon pengantin yang ingin mengundang tamunya secara terbatas. Yang kedua, hotel atau gedung konferensi. Gedung konferensi atau hotel sekarang menjadi pilihan lain yang sama-sama menarik bagi pengantin. Jadi ada eksklusif tempat mewahnya. Ini menjadi faktor penentu atau faktor kenapa hotel ini dipilih menjadi tempat diselenggarakannya pernikahan tersebut. Di samping itu, mereka menikah dengan konsep yang tertata rapi sesuai dengan wedding venue itu tersebut. Di samping pertimbangan areal parkir yang luas dan lokasi yang menarik, memudahkan tamu dari berbagai kalangan akan bisa masuk dengan leluasa ke hotel tersebut. Yang ketiga, rumah. Rumah masih menjadi pilihan bagi calon pengantin. Di samping karena faktor biaya, tentu juga faktor intimate-nya dapat kalau di rumah.
Namun yaitu beberapa kendala terkait rumah ini adalah fasilitasnya terbatas. Ya. Keempat, tempat ibadah. Menikah di masjid, gereja atau vihara jelas memiliki unsur religius yang tinggi. Namun demikian, sayangnya di gereja ataupun di aula pernikahan tidak terdapat fasilitas yang selengkap misalnya kalau di hotel. Oleh karenanya, calon pengantin yang ingin mengadakan pernikahan di tempat ibadah, mereka harus memikirkan baik-baik pertimbangan kapasitasnya dan fasilitas yang tersedia di tempat ibadah itu. Ya, demikian singkat terkait dengan tempat yang sering dipilih sebagai wedding venue. Topik kedua pada pertemuan pertama ini adalah wedding catering. Wedding catering yang dimaksudkan di sini adalah jasa catering khusus untuk acara pernikahan. Catering khusus pernikahan biasanya menyediakan berbagai aneka pilihan makanan dengan metode prasmanan atau buffet. Namun, sejak pandemi COVID-19, prasmanan dirubah menjadi paket-paket khusus. Hal ini ditujukan agar para tamu undangan tidak saling bersentuhan pada saat mengambil makanan, agar terhindar dari penyebaran virus COVID-19. Adapun dua materi yang akan dibahas pada pertemuan kali ini adalah choosing catering, yaitu pemilihan catering, dan serving food during pandemi COVID-19. Jadi bagaimana melayani makanan pada saat pandemi COVID-19. Baik, mari kita simak kedua materi tersebut. Berikut beberapa pertimbangan dalam memilih catering. Yang pertama, siapkan anggaran yang memadai. Nah, ini terkait dengan jumlah undangan yang diundang atau disebar. Kalau undangan yang disebar banyak, maka budgetnya pun akan tinggi. Atau sebaliknya, undangan yang disebar sedikit, maka budget cateringnya akan lebih sedikit. Namun tidak menjamin juga kalau misalnya yang diundang sedikit tapi kualitas makanannya premium, maka di situ juga akan tinggi budgetnya, ya. Yang kedua, lakukan pencicipan untuk perbandingan. Jadi pilih beberapa catering untuk opsi. Kemudian ditetapkan mana yang sesuai dengan selera. Ketiga, cara menyajikan makanan. Jadi cara menyajikan makanan ini bergantung juga dengan budgetnya. Kalau budgetnya biasa saja mungkin digelar dengan cara prasmanan. Tapi kalau budgetnya lebih tinggi, mungkin digelar dengan ala carte dengan kualitas makanan yang premium. Jadi cara menyajikan makanan ini erat kaitannya dengan budget atau anggaran untuk catering. Keempat, sesuaikan menu dengan tema. Jadi kalau misalnya pernikahan tradisional, mungkin menunya juga menu masakan Nusantara. Atau kalau pernikahan internasional, maka menunya juga disiapkan yang internasional pula, Western food misalnya demikian ya. Jadi sesuai dengan tema. Kemudian pilih menu yang umum. Jadi pilih menu-menu yang tidak membuat orang alergi misalnya. Atau pilih menu yang aman, yang semua bisa menikmati. Jangan sampai ada tanda kutip yang haram. Ya, jadi menu harus yang umum dan bisa dinikmati oleh semua tamu undangan. Keenam, sajikan menu yang seimbang. Jadi antara appetizer, main course dengan dessert harus sesuai dengan porsinya. Jangan sampai appetizernya banyak, main course-nya sedikit. Ya, harus seimbang. Ketujuh, jangan sajikan menu yang merepotkan. Jadi kalau memilih menu yang tidak merepotkan pengunjung untuk sibuk saat menikmati makanan tersebut. Misalnya tulangnya banyak atau sayurnya kepanjangan potongnya. Jadi pilih menu yang tidak merepotkan para tamu undangan.
Kedelapan yang terakhir adalah hindari kehabisan makanan. Jadi jangan sampai makanan yang tersedia habis karena mungkin salah perhitungan terkait dengan jumlah tamu undangan. Jadi kalau makanan habis sebaiknya di refill. Jadi harus ada stok. Jadi pemilihan anggaran, pemilihan atau perhitungan budget harus benar-benar dipikirkan dengan matang terkait dengan jumlah tamu yang datang. Bab kedua dalam wedding catering adalah penyajian makanan resepsi di masa pandemi. Standar protokol kesehatan harus diterapkan oleh pihak catering, khususnya dalam penyajian makanan secara prasmanan. Nah, standar protokol kesehatan apa saja yang harus diterapkan? Mari kita bahas bersama-sama. Pertama, menyiapkan petugas untuk menyajikan makanan di setiap stall. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kontak dengan peralatan saji, sehingga petugaslah yang langsung mengambil makanan untuk diberikan langsung kepada tamu undangan. Yang kedua, menyediakan sekat akrilik di setiap stolnya, sehingga tidak ada kontak langsung antara penyaji makanan dan para tamu undangan yang mengambil makanan. Ketiga, menyediakan alat sterilisasi di setiap makanan. Dengan demikian, setiap perlengkapan yang digunakan dalam keadaan bersih atau hygiene. Keempat, membungkus alat makanan dengan plastik bersegel. Jadi untuk keamanan dan kesehatan dari makanan yang akan disajikan. Dan yang terakhir adalah memastikan seluruh petugas sudah divaksin. Dan tentu saja pada saat penyajian makanan tersebut, petugas harus dalam keadaan sehat dan menggunakan alat pelindung diri, seperti sarung tangan, masker, serta face shield. Demikian beberapa standar protokol kesehatan yang harus diterapkan oleh pihak catering, khususnya dalam penyajian makanan resepsi di masa pandemi. Selanjutnya, topik ketiga pada pertemuan pertama ini adalah wedding decoration. Dekorasi pernikahan adalah sebuah usaha untuk membuat ruangan yang biasa menjadi sebuah ruangan yang terlihat indah. Dekorasi pernikahan di dalamnya mencakup seluruh elemen pernikahan, mulai dari dekorasi tempat pelaminan sampai pernak-pernik untuk mempercantik pesta pernikahan tersebut. Adapun dua materi yang akan kita pelajari yaitu decoration ideas dan how to make decoration. Baik, mari kita simak bersama-sama terkait dengan wedding decoration ini. Bahasan pertama dalam wedding decoration ini adalah ide dekorasi dalam menyiapkan persiapan pernikahan. Ide dekorasi yang pertama adalah berupa konfeti. Konfeti merupakan hiasan yang biasa ada di dalam pesta pernikahan dan biasanya digunakan untuk mempercantik suasana pernikahan. Konfeti ini terbuat dari tisu atau kertas dan dibuat sedemikian rupa, dipercantik dengan dibentuk berupa hati atau inisial nama pengantin dan juga bisa berupa bintang. Ide dekorasi yang kedua adalah bunga. Bunga merupakan elemen yang wajib ada di setiap dekorasi pernikahan. Semua yang terdapat dalam bunga, baik bentuk, warna, dan wanginya selalu membuat orang tertarik. Dan selain untuk hiasan dekorasi, bunga juga dapat dijadikan souvenir pernikahan atau bouquet. Dan ide dekorasi yang ketiga adalah balon. Balon tidak hanya menjadi hiasan acara pesta ulang tahun anak-anak, tetapi sekarang menjadi hiasan dekorasi pernikahan. Dalam pemilihan balon sebagai dekorasi pernikahan, sebaiknya kalian memilih warna-warna pastel ataupun warna yang cerah. Usahakan warna balon-balon tersebut tidak saling bertabrakan atau kontras.
Jika kalian ingin mendekorasi pernikahan dengan nuansa minimalis, hiasan balon merupakan ide yang sangat tepat. Jadi itu adalah 3 ide dekorasi dalam menyiapkan persiapan pernikahan. Bahasan kedua pada wedding decoration adalah cara menentukan dekorasi persiapan pernikahan. Yang pertama, sesuaikan dengan tema. Kalian bisa menggunakan tema tradisional ataupun internasional, atau bahkan memadukan keduanya. Namun jangan lupa menentukan tema warnanya. Dan informasi yang perlu juga adalah busana pengantinnya warnanya apa. Dengan demikian, warna dekorasi dan busana pengantin bisa serasi. Yang kedua, tentukan pilihan tempat. Nah, pilihan tempat ini kalian bisa memilih antara indoor ataupun outdoor. Nah, kalau kalian memilih indoor, maka kalian juga harus mengecek tinggi langit-langitnya bagaimana, supaya bisa disesuaikan dengan dekorasinya. Nah, kalau outdoor, kalian harus memperhatikan cuaca yang tak terduga, supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir adalah minta sketsa atau layout dekorasi. Agar dekorasi bisa diaplikasikan baik oleh dekorator, maka mintalah sketsa gambar dekorasi keseluruhannya. Karena kalian harus tahu posisi dekorasinya bagaimana, sesuai tentu dengan kebutuhan. Dengan demikian, kalian bisa menganalisa dekorasi pernikahan tersebut, dan apabila dekorasinya dirasa masih kurang, kalian bisa mengubahnya. Ya, itu adalah 3 cara menentukan dekorasi persiapan pernikahan. Bahasan keempat pada pertemuan pertama ini adalah lighting. Lighting ini mencakup 2 topik, yaitu ambience lighting dan variety of lighting. Baik, mari kita simak bersama-sama kedua topik tersebut. Bahasan pertama pada lighting adalah ambience lighting. Ambience lighting atau pencahayaan membangkitkan suasana tertentu menjadi elemen penting pada dekorasi pesta pernikahan. Karena pesta pernikahan penuh dengan kebahagiaan, dan ambience lighting bisa menjadi salah satu elemen yang memancarkan kemeriahan pada pesta tersebut. Ambience lighting juga menjadi penting karena bisa mengarahkan mood pesta tersebut. Tidak terlalu gelap, tidak terlalu terang, penuh dengan kelipan cahaya yang bisa memancarkan kemeriahan pesta. Dengan demikian bisa menambah suasana romantis pada pesta tersebut. Nah, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan pada ambience lighting? Mari kita simak bersama. Yang pertama, simple and basic lighting. Pesta malam pernikahan biasanya akan lebih indah, lebih tambah indahnya apabila pencahayaan yang dipakai terkonsep dengan baik. Ya, jadi di sini pencahayaan menjadi bagian dari elemen yang tidak kalah pentingnya pada dekorasi. Basic lighting juga menjadi tujuan untuk menerangkan suasana pesta, dan biasanya lampu yang digunakan adalah berupa fairy lights. Nah, fairy lights inilah yang nanti juga akan ada komponen-komponen lainnya, variasi-variasi lainnya seperti string basic, rainy fairy lights, dan juga bolang lampu. Yang kedua, mix them up. Jadi kombinasikan pencahayaan pada dekorasi pesta pernikahan kalian. Dengan demikian akan menambah kesan tertentu. Misalnya dengan menggunakan hanging glass yang menggunakan lilin elektronik di dalamnya. Dengan demikian kesan romantis atau magis dari acara makan malam tersebut menjadi lebih berkesan. Yang ketiga, decorative lighting. Decorative lighting ini merupakan pencahayaan untuk menambah efek dekorasi dengan menggunakan
beberapa elemen seperti lilin-lilin atau bunga. Nah, tujuannya agar menjadi center of attention. Dengan demikian akan bisa menangkap momen-momen seperti yang di panggung ya, seperti grand entrance-nya, kemudian ada dance-nya, atau hiburan-hiburan atau momen-momen bahagia lainnya. Dengan dekorasi ini, pencahayaan akan semakin indah karena berupa standing lighting atau bisa menghiasi spot-spot tertentu. Seperti misalnya pada saat di pintu masuk, kemudian juga di photo booth decoration. Nah, semuanya ini harus terdekor dengan baik supaya memberikan kesan yang indah bagi seluruh peserta ataupun pengantinnya itu sendiri ya. Itu adalah beberapa terkait dengan ambience lighting. Bahasan kedua pada lighting adalah variety of lighting, keragaman pencahayaan. Sebenarnya banyak sekali ragam pencahayaan, namun kita hanya akan membahas beberapa saja di antaranya. Yang pertama, gobo. Gobo ini adalah salah satu teknik pencahayaan yang paling populer digunakan dalam pesta pernikahan di ballroom. Gobo merupakan jenis lampu sensil die-cut yang bisa diproyeksikan ke segala jenis permukaan. Biasanya menggunakan jenis lampu yang memproyeksikan monogram atau nama pengantin di lantai dasarnya atau lantai dansa atau di dinding. Nah, gobo ini juga kerap digunakan untuk menciptakan variasi tekstur pencahayaan yang memproyeksikan pola atau tekstur tertentu. Nah, ini adalah contoh dari gambar lighting gobo. Ya. Kemudian yang kedua adalah color wash. Color wash ini merupakan lampu berwarna dan biasanya menggunakan gel berlapis asetat. Dengan demikian memungkinkan lampu untuk dapat berubah warna. Cara ini sering digunakan untuk menambah kehangatan ruangan atau menciptakan efek khusus. Dalam pesta pernikahan biasanya digunakan di langit-langit atau di dance floor-nya. Color wash ini juga bisa menggabungkan beberapa warna yang kontras dan kadang-kadang sangat mengganggu paduan warnanya. Jadi pastikan kalian harus berkonsultasi dengan ahlinya supaya bisa dibuat secara profesional dengan warna pilihan yang tepat. Nah, ini adalah contoh dari lighting of color wash. Ya. Variasi lighting selanjutnya adalah pin spotting. Pin spotting merupakan bidang cahaya sempit yang digunakan untuk menyorot komponen atau item tertentu. Dalam hal ini, pin spotting dapat digunakan untuk menonjolkan bagian tengah dekorasi, kue pengantin, atau altar. Selanjutnya, twilights atau twinkle lights. Twinkle light juga dikenal sebagai fairy lights, yang merupakan rangkaian lampu hias yang biasanya dipasang melintang. Banyak pengantin yang memilih jenis lampu dekoratif ini karena mudah ditemukan dan juga menciptakan suasana yang menarik. Kelap-kelip lampu yang indah dapat dengan mudah menambah nuansa magis dari pernikahan tersebut. Namun, tetap harus memperhatikan komposisi dalam menggunakan lampu jenis ini, karena penggunaan yang berlebihan hanya akan membuat pesta pernikahan kurang menarik. Berikutnya adalah underlighting. Jenis lampu ini biasanya digunakan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan, seperti misalnya memberi cahaya pada meja kaca dari bawah,
atau untuk menambah keindahan pada sebuah rangkaian bunga atau pohon. Berikutnya uplighting. Pencahayaan dari bawah ke atas ini biasanya digunakan pada dinding atau properti lainnya, dan sangat cocok untuk membuat aksen pada dinding polos dan untuk menambah warna pada kain draping. Bagian terakhir pada variasi lighting ini adalah candle. Candle sudah sangat familiar dengan pesta pernikahan, karena pencahayaan dari lilin atau candle tersebut dapat membawa suasana hangat ke seluruh ruangan. Namun bukan berarti kalian tidak perlu memikirkan jenis pencahayaan lain, karena lilin ini tidak akan mampu memberikan cahaya ke seluruh ruangan. Jadi sifatnya hanya membantu membangkitkan suasana hangat ke seluruh ruangan. Topik kelima pada pertemuan pertama ini adalah wedding entertainment. Pada wedding entertainment ini akan membahas dua topik, yaitu tipe dan wedding outdoor. Topik pertama pada wedding entertainment adalah tipe. Tipe wedding entertainment ini sebenarnya banyak sekali jenisnya dan seringkali membingungkan para calon pengantin. Tidak sedikit calon pengantin yang merasa bingung dan bertanya-tanya, wedding entertainment apa yang harus dipilih? Nah, berikut ini kita akan bahas satu persatu hal-hal atau faktor-faktor yang perlu diperhatikan oleh calon pengantin dalam memilih tipe wedding entertainment. Yang pertama, pahami bahwa kunci untuk memilih wedding entertainment yang tepat tidak hanya bergantung pada konsep acara pernikahan, tetapi juga luas wedding itu sendiri. Ya. Yang kedua, wedding entertainment dalam format full band atau bahkan orkestra, pilihan yang cocok adalah di hall atau ballroom hotel. Kenapa demikian? Karena ballroom hotel memiliki kapasitas besar. Akustiknya memerlukan hall atau ballroom yang berukuran besar untuk memiliki noisy level yang cukup tinggi. Atmosfer yang tercipta dan bertemunya hall besar dan musik orkestra tersebut dapat meningkatkan kemegahan pernikahan. Yang ketiga, full band juga bisa menjadi pilihan bagi kalian mengadakan pernikahan di area outdoor. Namun tentu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Apabila wedding venue dihitari dengan outdoor yang dikelilingi tembok, maka full bandnya kurang cocok, karena akustiknya akan menjadi kurang baik dengan adanya tembok tersebut. Suara yang keluar akan memantul dan noisy level area outdoor juga cenderung rendah. Dengan demikian, wedding entertainment dalam format akustik tentu akan lebih cocok kalau di tempat yang terbuka dengan kualitas sound system yang memadai. Dan yang terakhir adalah pilihan wedding entertainment untuk pernikahan yang dilangsungkan di kediaman tempat tinggal atau rumah. Nah, the first of all you have to be consider is your neighbors. Nah, kalian harus tanyakan ke tetangga-tetangga, apakah bersedia atau tidak? Apakah kiranya akan mengganggu atau tidak? Ya, jangan sampai perayaan tersebut mengganggu tetangga-tetangga. Ya, demikian adalah beberapa tipe wedding entertainment, keragaman jenisnya yang harus kalian perhatikan faktor atau komponen-komponennya. Dengan demikian, kalian bisa memilih wedding entertainment yang tepat. Topik kedua pada wedding entertainment adalah wedding entertainment untuk wedding outdoor.
Format akustik sangat disarankan untuk wedding outdoor. Hal ini dikarenakan akan memberi nuansa yang casual namun intimate dan fun. Noisy wedding outdoor lebih rendah dibandingkan di dalam gedung. Oleh sebab itu, menggunakan acoustic performance dirasa sudah cukup untuk mengisi wedding entertainment di suatu pernikahan. Nah, khususnya DJ performance biasanya digunakan sebagai entertainment after party. Namun, tentu saja kalian perlu mengingat bahwa harus mendapatkan izin dari pihak wedding venue. Selain itu, yang perlu kalian pertimbangkan pada tips memilih wedding entertainment untuk wedding outdoor adalah tujuan dalam penggunaan entertainment tersebut. Maksudnya apa? Nah, maksudnya apakah wedding entertainment tersebut hanya untuk mengiringi pada saat makan bersama saja, ataukah menginginkan sesuatu yang meriah, sehingga dapat mencairkan suasana menjadi lebih fun dan intim. Nah, itu adalah beberapa pilihan yang kalian harus pertimbangkan. Ya, baik, itu juga menjadi bagian terakhir dari bahasan pertemuan pertama ini, dan kita akan masih melanjutkan pertemuan-pertemuan berikutnya dengan bahasan atau topik-topik yang lebih menarik lagi. Selamat belajar.